Shalom jemaat Tuhan Trinitas. Kami menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah siaran online pada pagi hari ini. Saya mengatakan Shalom, salam sejahtera beserta dengan kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan kita yang telah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita semuanya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada padamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau perkatakan dengan roh kita, dengan hati kita, dengan segenap hati kita, Yesus terlebih besar di dalamku untuk selama-lamanya. Amin. Di
Kami datang kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersorak memuji dan membesarkan namamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami mengasihimu Tuhan. Sebab itu kami ada untuk memuliakan namamu. Biarlah setiap kami boleh terlepas. Biarlah roh kami boleh bebas. Dan kami boleh dimerdekakan oleh setiap kuasa pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, Gereja Trinitas Bapa, dimanapun kami berada, roh-Mu bersama dengan kami. Roh-Mu yang akan terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Angkatlah suaramu. Muliakan Dia Raja di atas segala raja. Persiapkan jalan bagi kedatangan Raja kita. Dia yang akan datang segera. Persiapkan hatimu. Persembahkan yang terbaik dari hidupmu. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Amin Tuhan, kami berkatakan ini dengan iman kami menyambut-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian bersama yang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. 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 Haleluya. Saya senang jika kesempatan yang baik ini bisa bertatap muka dengan saudara walaupun lewat
saluran elektronik. Tidak berhadapan langsung begitu memang, tapi ini sudah masanya seperti begini, jadi ya kita ikuti saja. Mohon pertolongan, bimbingan Tuhan, sehingga hari ini pun kita ketika menaikkan pujian penyembahan kita, berkenan kepada Tuhan. Syukur teman-teman yang sudah menyampaikan kerinduannya melalui pujian dan nyanyian, dan membawa saudara dan saya dalam kerinduan baru kepadanya. Kita percaya bahwa jika umat berseru kepada Tuhan, menyampaikan satu harapan dalam bentuk doa, dalam bentuk semangat, juang, dalam bentuk sorak-sorai, dalam bentuk kedekatan, terikatan satu dengan yang lain. Saya harap apa yang disampaikan oleh worship leader dan rombongan choir akan menggugah kita semua. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 129. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimak dari Alkitab saudara masing-masing. Mazmur 129. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh. Sotoh itu atap rumah. Semua orang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyapit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Ayat 8, ayat terakhir dari Mazmur ini, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Berbahagialah saudaraku yang mau mendengar dan menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam lubuk hatinya paling dalam, serta melakukan dalam setiap tindakan kehidupannya. Kami bersyukur saudaraku, kita hari ini boleh bermazmur ya. Kita boleh menaikkan sembah sujud puji-pujian kepada Tuhan. Tadi rombongan barisan pemuji dan penyembah sudah mengajak saudara dan saya untuk muliakan Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan yang mengalami himpitan kesesakan sejak muda. Memang kadang-kadang ada orang yang sejak masih sangat muda sudah mengalami tekanan, mengalami derita, mungkin hinaan, mungkin cercaan, mungkin pelecehan dan sebagainya. Dan pemazmur berkata seperti itu. Sejak masa mudaku, banyak orang telah menyesakkan hidupnya. Jadi melawan atau mengatasi hidup yang penuh kesesakan itulah. Dan itu bisa diceritakan dalam bentuk pujian. Sebetulnya sulit orang yang kesesakan hidupnya bisa melakukan pujian, bisa memberikan sebuah semacam puisi tapi dalam bentuk lagu. Inilah yang terjadi. Nah kalau kita mau benar-benar tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi, kita melihat bobot ibadah kita. Karena ibadah itu juga merangkum pujian dan penyembahan. Bobotnya bagaimana? Kalau kita melihat tadi apa yang mestinya
harusnya tidak dialami, tapi sejak muda dialami. Entah bagaimana, sepertinya tidak pernah berhenti ya tekanan itu. Sejak muda mungkin sampai saat menulis, Mazmur menulis nyanyian tadi. Tapi kadang-kadang membanggakan ya. Jadi kalau ditulis rumah makan ini sejak tahun 1940-an gitu ya, seperti Toko Un di Semarang, rumah makan Toko Un itu. Sejak zaman kolonial sudah ada. Itu membanggakan, ditulis tuh ya. Since 1945 misalnya. Sejak 1945. Nah, sejak muda itu bergumul. Tapi bobot ibadahnya bagaimana? Maria itu bagus sekali. Maria Magdalena setiap kali bertemu dengan Tuhan, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak gampang ya. Bukan duduk sama tinggi atau sama rendah, enggak. Tapi Maria selalu di bawah kaki Tuhan. Ketika dia datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, sangat mahal. Kemudian diseka dengan rambutnya yang menjadi mahkota wanita. Nah, hari ini kita berbicara tentang tajuk ibadah. Tajuk itu mahkota. Maria menyeka kaki Yesus, mengelap. Setelah dikasih minyak, dilap pakai rambutnya dan diciumnya kaki Yesus. Yang kedua, Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sedangkan Marta, dan mandir ke sana kemarin, tidak tahu apa yang dicari. Katanya melayani Tuhan. Tuhan bilang, lihat Maria ini, dia duduk di kakiku. Dan itu bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Itu bagian yang paling penting yang tidak akan diambil dari seseorang yang mau duduk di bawah kakinya. Sedangkan Marta mondar-mandir, cari apalah. Cari pengetahuan, cari apa saja. Yang ketiga, ketika Yesus diturunkan dari kayu salib, Maria yang meminyaki, artinya membalsam. Ya, zaman dulu kan mayat itu dibalsam, jenazah dibalsam supaya lebih kuat. Ya, zaman sekarang mungkin disuntik formalin atau apa gitulah ya, seperti itu. Tapi kan itu enggak menolong ya, tapi dibalsam itu bagus. Bahkan di Mesir itu kalau dibalsam kuat ratusan tahun, mayatnya utuh terus. Nah, itulah yang dilakukan Maria, 3 kali dia berada di bawah kaki Yesus. Nah, bobot ibadahnya seperti apa? Bobot ibadah seperti apa? Kalau Maria, self-sacrifice. Yang pertama, artinya mengorbankan diri. Dirinya mau berkorban. Yang kedua, memberikan seperti pelayanan ibadah. Seperti itu. Artinya ibadahnya adalah duduk bersekutu, diam di bawah kaki Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, yaitu mempunyai wawasan spiritual yang baik. Melek. Artinya dia mengerti apa yang terjadi dan apa yang sedang dihadapi dan apa yang dimauinya bersama dengan hadirat Allah dalam tekanan, dalam kesulitan hidup. Maria datang kepada Tuhan. Kan untuk pribadinya itu. Wanita yang dibuang oleh masyarakat. Yang kedua, dia lakukan untuk keluarganya ketika di rumah di Betania. Maria duduk diam di bawah kaki Yesus. Untuk apa? Untuk keluarganya. Bukan untuk dirinya sendiri saja. Dan yang keempat, dia loyal sekali. Tadi, minyak narwastu yang mahal. Loyalitasnya tinggi. Nah, bobot ibadah seperti ini luar biasa. Coba bandingkan dengan Yudas. Egonya luar biasa. Dia punya self yang biasanya kita kenal dengan selfishness, mementingkan diri sendiri.
self, diri. Tapi kalau Maria self-sacrifice, mengorbankan diri yang diberikan. Yudas Iskariot enggak, selfishness, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, dia sarkasme. Sarkasme itu tajam kata-katanya. Loh, minyak itu kok dibuat ngumbah sikil? Sikil dikumbah pakai minyak narwastu. Pakai air banyak gitu. Pakai hand sanitizer aja. Jangan pakai minyak narwastu yang mahal katanya. Ya, ngomongnya tajam tapi tidak ada makna yang benar gitu. Itulah kalau Maria dia justru memberikan servisnya. Bukan omongan yang tajam, sarkasme. Dan Yudas itu buta rohaninya. Mengiring Tuhan sudah begitu lama, murid yang dekat, yang setiap hari kumpul dengan Yesus. Tapi tidak punya kepekaan rohani. Beda dengan Maria tadi. Buta rohaninya. Dan yang berikutnya adalah kekacauan dalam hidupnya. Kalau Maria tadi punya loyalitas, kalau Yudas Iskariot, kita bisa lihat seperti apa sebenarnya Rasul ini ya. Tapi ternyata enggak seperti apa yang menjadi ciri Rasul. Sedangkan Maria orang biasa, wanita yang dianggap sampah masyarakat. Nah kalau kita berserah kepada bagaimana usaha, cukup enggak cukup. Seperti apa? Pemazmur tadi, dia meyakini bahwa walaupun dia itu terhina. Kalau kita lihat ayat yang di sini ditulis memang berat sekali ya. Kata itu diulang 2 kali. Telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Ayat pertama dan ayat kedua itu ayatnya sama. Sejak masa mudaku aku disesakkan mereka. Mereka menyesakkan aku. Ya menyusahkan demikian susahnya sampai kesesakan gitu ya. Sampai sesak banget hidupnya. Bukan sesak napas tapi rasanya hidup itu benar-benar berat sekali. Nah tapi kalau kita perhatikan bagaimana pemazmur berjuang. Itu kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Azus dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri yaitu Paulus mau berjalan kaki melalui darat. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana zaman dulu itu orang kemana-mana pakai kekuatan fisik luar biasa ya. Artinya kan fasilitas kapal itu kan terbatas. Tergantung iklim, tergantung cuaca, tergantung kondisi kapalnya. Berangkat kalau ada muatan, berangkat kalau sudah dihitung-hitung. Ya, biaya yang diperlukan dalam perjalanan masuk atau tidak. Kalau tidak masuk, ya belum berangkat. Jadi Rasul Paulus, dia rela berjuang dengan bersusah payah. Dulu nenek saya berjalan, sudah umur berapa enggak tahu, selalu kemana-mana berjalan kaki. Kalau dia ke Peloran, zaman sekarang tuh jalan Depok. Rumah kami di Mataram, kalau ke Peloran, jalan Depok berjalan kaki. Kemana-mana, ke Bangkong, kemana, pulang pergi berjalan kaki. Bayangin, nenek, zaman bagaimana itu, fisiknya kuat sekali ya. Kita lihat bukan karena kekuatan, sebenarnya karena kemauan. Karena kemauan Rasul Paulus berani berjuang dan bersusah payah. Tidak mencari mudahnya saja dan enaknya saja. Jadi nanti ketemu di sana, karena mereka berangkat dulu, Rasul Paulus berangkat dengan berjalan kaki. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, mari lihat ayat 11 dan ayat 12. Kisah Para Rasul 20, ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11, setelah kembali ke ruang atas,
Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Peristiwa malam itu Rasul Paulus mengajar bukan dari sore hari, bukan dari petang hari, sepanjang hari sampai jauh malam, sehingga melelahkan. Tapi kesempatan yang dipergunakan itu luar biasa. Makanya ibadah itu berarti kita self-sacrifice, mau berkorban waktu. Nah sekarang minta online gereja GSCS saja katanya, bukan GSCA, gereja 1 jam saja, bukan gereja yang jemaat lah GSCS. Rasul Paulus mengajar sepanjang hari, sehingga ada anak muda bernama Tikikus yang kemudian jatuh dari lantai 3 dan mati. Tapi Rasul Paulus yang menindih tubuh anak muda itu, dan anak muda itu bangkit kembali. Setelah itu, Paulus tidak tidur, tapi langsung pergi, berjalan kaki. Itu bukan main-main. Gimana saya tidak bisa bayangkan ya. Kalau kita lihat berani berjuang dengan bersusah payah, tidak mencari mudahnya. Kalau kita lihat apa yang harus dihadapi, ya. Artinya mari kita tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Ibadah itu jangan mau dikalahkan oleh, kalau kita ibadah online lalu tidak ibadah gitu ya. Atau ibadah, enggak. Ibadah online enggak, cuma nonton online, bukan jam bareng-bareng ibadah. Itu enggak benar kita. Mari kita ibadah ya ibadah. Jika Tuhan sudah menyediakan waktu, kenapa kita enggak menyediakan waktu? Kita seenak nanti kalau aku luang aku nonton online. Itu bukan ibadah online. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan dikalahkan oleh situasi dan kondisi yang zaman seperti ini. Kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi pakai siaran tunda, online atau istilah apa saja, lewat media elektronik. Tetaplah bobot ibadahmu seperti apa. Jadi kita masih berhati-hati karena ada ibadah yang salah dan sesat. Dan itu dipengaruhi oleh banyak hal memang. Dalam contoh yang kita mau lihat bersama sebentar ya, ada ibadah yang salah. Nah kita lihat sebentar di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 34 mulai berkata demikian. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Artinya mereka pegang adat istiadat. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketentuan, ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu, kamu harus berbakti, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Nah ini ya. Jadi nenek moyang orang Israel sudah sangat bersalah, sudah sangat berdosa kepada Tuhan. Ya, tapi mereka tidak merasa berdosa, mereka anggap saja kesalahan karena itu adat. Mau tidak mau ikutilah adat istiadat nenek moyang gitu ya. Tuhan tidak merespon manusia yang seperti itu. Tuhan mau kita benar-benar lebih berorientasi mengutamakan Allah serba sekalian alam. Tuhan yang kita sembah. Bukan kepada sesuatu sosok yang lain atau seperti lambang-lambang yang lain atau ilah-ilah di dunia ini. Dan Tuhan mengingatkan itu. Mari saudaraku, kita berhati-hati. Karena ada banyak ibadah yang salah dan sesat. Jadi kalau kita melihat di dalam pengertian tadi adalah karena keadaan itu ya sejak masa mudaku kata apa yang kita lihat bersama tadi ya dalam Mazmur, mereka sudah menyesakkan aku di atas punggungku. Mazmur 129:3. Pembajak membuat panjang alur bajak. Jadi ya ini punggung itu dibuat bahasa kasar dipacul ya di tenggala. Tenggala itu alat bajak. Dirusak punggungnya. Seperti itu. Sangat-sangat menyesakkan. Jadi kesulitan karena adat istiadat seperti itu. Padahal Tuhan tidak mau kita mengikuti apa yang banyak dilakukan. Jadi kalau Kisah Para Rasul kita lihat lebih jauh penerapannya. Dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang ke-20. Mari kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Anda bisa lihat hari-hari ini sangat berbahaya. Semua orang bisa lihat kemana saja. Ada renungan, khotbah di mana saja dan kita tidak tahu asal muasalnya. Kalau kita tidak hati-hati, kita ikut ke sana kemari, bingung akhirnya. Bukan mana benar, tidak benar, bukan itu. Tapi membuat kita tidak pernah bisa komitmen kepada panggilan Allah. Bukan tidak boleh, tapi apakah benar? Ya, kita bisa tahan menghadapi seperti itu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kawanan domba itu akan dihela, dimangsa, bahkan dicaplok oleh serigala-serigala tadi. Orang-orang tidak bertanggung jawab yang menghancurkan ya kekristenan. Saya tidak tahu, ada banyak orang dengan berlatar belakang kekristenan dan punya pengetahuan kekristenan, tapi pekerjaannya seperti itu, susah ya. Bahkan di antara mereka akan muncul itu, artinya ada distorsi internal. Distorsi itu penyimpangan. Dan itu muncul dari dalam. Dari orang-orang satu kelompok, menyedihkan. Itu peringatan firman Tuhan, bukan saya. Karena itu seperti pemazmur, punggungnya itu dilukai dengan alat baja. Bahkan dengan alur-alur yang panjang sekali. Ditenggala, dipacul, seperti itu paling gampang dipacul, maksudnya dibajak. Ya, dilukai punggungnya. Nah, yang melukai siapa? Tadi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul.
Ada orang-orang yang seperti itu, bahkan dari dalam muncul seperti itu. Jadi mari kita waspada, saudaraku, ya, karena selalu ada perlawanan dari dalam, selain dari luar. Bahkan mungkin yang dari luar bisa dideteksi, bisa diantisipasi, ya bisa diancang-ancang, tapi dari dalam itu tidak bisa. Tuhan Yesus mengatakan ada banyak serigala berbulu domba. Dan itu tinggal di antara domba-domba. Nah, kalau kita lihat bobot ibadah kita bagaimana? Yudas itu di dalam kelompok yang elit. 12 murid Yesus, rasul-rasul. Tapi rusak. Bobot ibadah kita seperti apa? Jadi bahayanya itu 2 Raja-Raja 17 ayat 41. Mari kita lihat kembali tadi. 2 Raja-Raja 17 ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Saya ulangi, beribadah kepada Allah Yehova, beribadah kepada Tuhan kita. Tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sampai hari ini. Adat. Meskipun dia percaya kepada Tuhan yang benar, tapi juga diikuti dengan penyimpangan tadi ya, distorsi internal. Ada penyimpangan seperti itu. Nah ini ibadah yang salah dan sesat. Tuhan tidak mau. Hari-hari ini menakutkan sebetulnya. Semua orang tidak punya pegangan rasanya. Mari kita sering mendekatkan diri. Konsultasilah. Jangan ke sana kemari sehingga bingung. Yang mana kita ikuti sana, ikuti sini. Tidak punya komitmen yang benar. Bahayanya karena diikuti sampai anak-anak dan cucu kita dikatakan, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu, cicit mereka sampai generasi keberapa. Bayangkan, sampai generasi keberapa. Jadi meskipun ada tantangan seperti itu, mari saudaraku kita percaya, jalan Tuhan sempurna, anugerahnya luar biasa. Kita lanjut, saudaraku. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Jadi Mazmur 129 kembali. Ayat 4 dan ayat 5. Mazmur 129, 4 dan ke-5. Tuhan itu adil. Ia memotong tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mari saudara, memang banyak ya. Seperti bukan hanya kesulitan hari-hari ini ya. Kesempatan sangat-sangat sulit untuk bisa hidup maju, hidup berkembang. Untuk hidup saja sudah sulit. Apalagi untuk maju dan berkembang. Kisah para Rasul. Pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudaraku, kita tidak perlu takut mati gitu ya. Rasul Paulus memberi contoh. Kemarin kita sudah belajar minggu lalu. Finishing the task, menyelesaikan tugas. Dan itu Rasul Paulus sampai bilang, sampai tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Tidak perlu takut mati. Karena dalam ujian dan penyembahan, itu yang dinamakan iologi. Iologi. Contoh yang bagus itu ada di dalam 2 Samuel 1 ayat 18. Mari kita lihat sebentar. Kita bacakan mulai dari ayat 17. 2 Samuel 1 mulai ayat 17. Daud
menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Dan itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. 2 Samuel 1 ayat 17-18. Inilah eulogi. Jangan takut mati. Karena ketika kita mati ada eulogi yang mengenang kepahlawanan. Daud ingin supaya kenangan ini dipelajari dan dinyanyikan oleh keturunan orang-orang Yehuda dan orang Israel. Itu namanya eulogi. Jadi makanya kalau ada pemakaman, ada upacara kematian, itu diberi kesempatan mengenang kebaikan-kebaikan almarhum, mengenang kebaikan-kebaikan almarhumah. Itu namanya eulogi. Dan kalau kita lihat di sini, itu terekam dalam kitab Yasir, kitab Orang Jujur. Itu artinya tentang heroisme, tentang kepahlawanan. Jadi kepahlawannya para pahlawan direkam di dalam kitab Yasir atau di dalam terjemahan kita dikatakan kitab Orang Jujur. Saudara masih ingat Yasir Arafat, nah itu. Ya pemimpin Palestina. Yasir itu pahlawan. Ditulis tangisan ini, nyanyian ratapan ini dalam kitab Yasir. Tapi bukan hanya itu. Yosua pasal 10 ayat 13 juga seperti itu. Yosua pasal 10 ayat 13 berkata demikian. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Tertulis di dalam kitab Yasir atau kitab kepahlawanan tentang para pahlawan. Daud mengingatkan bahwa umat mesti mengingat kebaikan-kebaikan pahlawannya. Jadi mari saudaraku, bagian dari praise and worship adalah eulogi ini. Tidak usah takut mati. Meskipun menurut ayat yang tadi dalam Mazmur tadi, ayat 4 dan 5. Siapa orang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Dan Tuhan akan memotong tali-tali orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, hati-hati. Orang fasik itu orang kita yang tidak berlaku, tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Dan itu berbahaya memang. Makanya kita seringkali harus belajar firman Tuhan. Karena ternyata kehidupan orang yang walaupun mengatakan dirinya orang yang percaya, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah Tuhan inginkan saudaraku, kita berani. Karena Tuhan tetap menyediakan pertolongan dan sumber daya manusia, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikut lainnya. Pasti ada. Kembali kepada kisah para rasul tadi, pasal 20. Ayat 3 dan 4. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Nah, maksudnya Rasul Paulus mau berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Nah, itu tali-tali orang fasik. Orang Yahudi orang percaya kan, punya Allah sama, lah Yehova. Dikatakan di sini bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dan Riberia dan Aristarkus dan Sekundus kedua dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tikhikus dan Trofimus. Kita bisa lihat Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Jadi sekali lagi, kalau toh kehidupan kita disesakkan begitu rupa, hari-hari ini kita mengalami kesesakan begitu rupa, percayalah,
Tuhan menyediakan sumber daya pertolongan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang percaya hidup dan menghidupkan. Orang percaya hidup dan menghidupkan. Jadi kalau Mazmur tadi mengisyaratkan, meskipun begitu sulitnya tekanan yang membuat kehidupan sesat. Ayat 6 dan 7, mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit dan dirangkum orang yang mengikat berkas. Saudaraku, berkas-berkas gandum yang layu dan mati. Karena tidak disabit, tidak digenggam oleh orang yang menyabit. Tapi seperti rumput di atas sotoh rumah, atap rumah polos di Israel seperti itu. Kalau tumbuh rumput liar, kena panas kan? Sebentar hidup tapi sebentar juga mati. Jadi orang fasik mati dan mematikan. Tapi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mau seperti pemazmur, seperti perjalanan Rasul Paulus, dia akan menghidupkan, hidup dan menghidupkan. Kebalik, paradoks. Tapi inilah yang terjadi. Jadi mari saudaraku, kita yakini cara yang besar. Yang terakhir dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 33 tadi. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Saya ulangi, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini sebetulnya yang kita bilang hidup dan menghidupkan. Sedang orang fasik mati dan mematikan. Jauh sekali bedanya. Karena orientasi bukan kepada pemenuhan status pemilikan, status orang yang punya kedudukan, orang punya harta mungkin ya. Itu pemenuhan kepemilikan dan siapa yang memiliki, siapa ingin memiliki dan memiliki itu adalah sumber kerisauan. Kita ingin memiliki dan ya walaupun sudah dimiliki juga atau sebelum atau belum mampu memiliki itu menimbulkan kerisauan. Bukan tidak boleh, jangan salah mengerti. Tapi kalau terobsesi, kegilaannya adalah memiliki benda-benda jasmani dan ragawi itu ya susah. Pendeta Obadjah Tanto Setiawan, pengusaha pabrik tekstil di Solo, dia menjual pabriknya. Kemudian mendirikan gereja Keluarga Allah luar biasa. Sekarang salah satu gereja terbesar, bukan hanya di Solo, tapi di Indonesia. Obadjah Tanto Setiawan, pabrik tekstil dijual. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan dia mendirikan gereja GBI Keluarga Allah. Hampir bagian-bagian negara di bagian-bagian dunia ini mengenal gereja ini. Pendeta Obadjah Tanto Setiawan. Karena orientasinya bukan pada emas dan perak. Bukan pada seperti Paulus. Aku tidak menginginkan itu. Dan aku tadi saya bilang Maria self-sacrifice. Saya tidak bilang semua harus menjual apa yang dimiliki lalu bukan itu. Maksudnya bukan begitu. Obadjah Tanto Setiawan memang dipanggil dan dia mentaati. Hidup dan menghidupkan itu. Kita belajar ibadah bobotnya seperti apa. Ujian penyembahan kita seperti apa. Yang terakhir tadi yang kita dapatkan dari Mazmur 129 ayat 8. Ayat terakhir dari Mazmur tadi kita baca sebentar. Mazmur 129 ayat 8. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Orang lewat, tidak ngomong shalom kepada orang fasik. Shalom itu bukan omongan biasa. Itu omongan berkat. Saya ulangi, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu atau shalom. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Tidak ada. Ya, orang memberikan berkat kepada orang fasik. Tidak ada.
Bahkan tali-tali orang fasik kan dipatahkan karena mereka keji. Tadi kita melihat bangsa Israel punya dosa kekejian. Mengerikan karena mereka mengikuti penyembahan-penyembahan dewa-dewa asing, dewa-dewa yang diimpor, penyembahan-penyembahan ritual yang diimpor dari bangsa asing, digabung dengan apa yang Tuhan mestinya mengalami dan menerima yang secara pribadi, bukan dicampur aduk seperti itu. Hari-hari ini kita mengikuti online kemana-mana, hati-hati. Ya, kita baca buku-buku Kristen aja hati-hati, karena banyak yang liberal juga. Yang tidak lagi seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Ada banyak penyesatan seperti itu. Jadi kita kalau melihat yang paling bagus tuh Rut pasal 2 ayat 4. Manis sekali. Di situ dikatakan Boas lewat dan dia memberikan salam kepada para pemetik kebun itu. Shalom gitu ya. Coba lihat sebentar ya. Rut pasal 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara, berkat itu sambil jalan bisa luar biasa ya. Boas lewat di antara penyabit-penyabit di ladang milik Boas. Boas berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Shalom. Dan orang-orang penyabit itu karyawan-karyawan menjawab, Tuhan juga memberkati Tuhan. Tuhan Boas. Dan Boas itu menolong luar biasa. Itu seperti tertulis dalam kitab Yasir tadi. Dia bukan hanya menjadi penyelamat keluarga yang hancur, keluarga Naomi. Tapi Boas menjadi penyelamat bangsa Israel. Dan Boas juga berjasa kepada saudara dan saya. Dia yang membuat sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena dari keturunan Boas itulah muncul Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Berbagilah saudaraku kalau kita lihat. Jadi jangan harap orang fasik kan menerima shalom tadi ya. Saya rindu saudaraku, kita tidak seperti bagaimana banyak orang yang hari-hari ini begitu gampang meninggalkan Tuhan. Berserah, berharap, bersandar kepada Tuhan. Beda. Kolose 3:16, saling mengajar, saling menasihati dengan bermazmur dan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita ada ibadah, kalau kita ada semacam pelayanan untuk bertemu dalam acara pujian dan penyembahan, saling mengajar, saling menasihati dengan bermazmur, dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita lakukan yang seperti itu, saudaraku. Bayangkan kalau kita lihat contoh-contoh yang bagus tadi ya. Orang yang mau menerima, mau menerima fondasi model ibadah yang bertanggung jawab. Sekali lagi bobot ibadah kita seperti apa? Saya ulangi, jangan mau dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Itu bobot ibadah. Kalau kita kembali kepada tajuk ibadah, tajuk itu mahkota. Worship crown-nya apa? Tajuknya apa? Dengan melawan, dengan mengatasi hidup yang penuh kesesakan. Saudara dan saya masuklah. Jangan ragu, Tuhan bersedia menolong saudara dan saya. Dialah memanggil saudara dan saya, masuklah. Jangan takut berjuang dengan bersusah payah. Rasul Paulus berjalan kaki luar biasa. Melewati beberapa provinsi.
tidak mencari mudahnya dan enaknya saja. Kalau kita hari ini, kalau hanya seperti apa ya, susah. Mari kita bergerak dalam rencana Allah. Kita menerima panggilan yang luar biasa, seperti pendeta Obaja Tanto Setiawan. Karena dia mau bobot ibadahnya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bagian yang kedua tadi adalah orang percaya hidup dan menghidupkan. Ya, saya ulangi mudah ya. Yang pertama adalah mengatasi hidup yang penuh kesesakan. Tidak dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Yang kedua, hidup itu mengalami anugerah dan kehidupan Tuhan sehingga bisa menghidupkan yang lain. Contoh yang bagus itu seperti Boas. Dan dia memberikan shalom, berkat. Dan luar biasa Boas dipakai Tuhan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Kita mari melihat kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Ada tajuk itu mahkota. Ada tajuk ibadah. Kalau ibadah kita berkenan kepadanya, haleluya. Jangan sampai kita menjurus kepada perkara-perkara yang benar-benar menjauhkan kita daripada Tuhan. Nenek moyang Israel salah dan itu terus dilakukan dan mereka merasa tidak berdosa. Mereka hanya merasa bersalah. Kalau hari ini kita mendengar firman Allah, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita percaya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan campur adukkan iman keyakinan kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Saudara bebas untuk belajar apa saja, tetapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu memang boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, mengalirlah kuasa rahmat-Mu, mengalirlah kuasa anugerah-Mu. Hidupkan kami semua dalam rencana-Mu. Bahwa kami mendekat kepadamu. Tuhan Yesus, haleluya. Kami rindu belajar tentang tajuk ibadah, mahkota ibadah. Beri kami keberanian Tuhan. Beri kami keberanian. Sehingga seperti pelajaran hari ini, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, yang diimplementasikan dalam keyakinan imannya, menolong dan mengingatkan kami apa yang bisa saja hari-hari kami hadapi. Tapi bersama Yesus, bersama Tuhan Yesus, kami akan bisa mengatasi hidup yang menyesakkan ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memberi kami kepekaan, buat kami rendah hati, buat kami tidak lagi mencari-mencari yang hari-hari ini seperlunya, yang mestinya tidak perlu kami, Bapa, cari. Ampuni kami kalau mencampurkan prioritas kepada Tuhan Yesus dengan prioritas-prioritas yang lain. Tuhan tolong kami belajar lebih dalam lagi mengenal rahasia-rahasiamu, rahasia-rahasia firman-Mu, rahasia-rahasia yang Tuhan mau tunjukkan kepada zaman ini, pada masa-masa yang penuh kesulitan ini. Tuhan Yesus, jangan sampai kami menyerah, jangan sampai kami menukarkan iman kami dengan semangkuk sup kacang merah. Ampuni Tuhan. Mohon perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Jangan sampai ada yang menukarkan imannya dengan, oh Bapa, sesuap nasi atau apa saja. Buat kami teguh, kuatkan hati kami, teguhkan hidup kami, sehingga kami tetap berorientasi kepadamu. Tuhan Yesus, biar hidup kami juga menghidupkan sesama. Seperti Rasul Paulus, seperti pendeta Obaja Tanto Setiawan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sempurna, bimbingan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Mengingatkan kami pada hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus mau, oh Bapa, berjalan pada lajur, pada jalur yang sudah Kau tetapkan. Buat kami selalu rendah hati, buat kami selalu mau mewaspadai Tuhan.
Karena zaman ini, zaman di mana penuh tipu muslihat dari kuasa kegelapan yang menyesatkan. Ampuni kami kalau kami sudah terseret kemana-mana. Sucikan Tuhan. Karena banyak tipu daya di dunia ini yang membawa kami keluar dari iman kepadamu Tuhan. Kami, oh Bapa, dibawa pada kelompok-kelompok yang menyesatkan. Dibawa kepada, oh Bapa, muslihat-muslihat pada akhir zaman ini. Tolong Tuhan, berikan ketulusan, kesucian hati bagi kami. Sebentar, ketika kami akan, oh Bapa, mengakhiri acara ini, tak lupa hamba memohonkan rahmat-Mu, pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, serta berkat-Mu. Shalom bagi seluruh umat-Mu. Shalom bagi orang yang mau belajar, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Shalom bagi seluruh keluarga-keluarga yang hari ini mau menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Dalam nama di atas segala nama itulah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.